Pemirsa, kami sungguh berharap kabar Anda baik-baik saja, sehat, bahagia, dan bahkan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mencapai sukses yang lebih besar. Amin. Saya Coki Sitohang kembali lagi di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Bersama praktisi kesehatan, bersama narasumber yang sudah mengirimkan riwayat kesehatannya, ceritanya kepada kami. Jadi kalau Anda pengen berpartisipasi di program ini, mau kami undang sebagai narasumber, silakan kirimkan cerita riwayat kesehatan Anda yang ada masalahnya ya pemirsa ya. Supaya apa? Supaya kami bisa kasih Anda solusi langsung di Studio 3 Metro TV. Pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan kembali sebuah cerita dari narasumber kami beberapa bulan yang lalu. Bapak Husaini dan Ibu Kusmiati. Dan keduanya pernah mengalami stroke. Suaminya duluan, habis itu baru istrinya baru-baru ini. Dan setelah mengikuti saran dari para praktisi kesehatan, terutama bagian menggunakan teknologi laser, kini hidupnya berubah. Pak Husaini, Ibu Kusmiati, selamat datang kembali. Lebih cerah kelihatannya Pak. Alhamdulillah. Iya, nanti tak tayangin ya. Yang waktu lalu videonya loh. Beda loh ya. Beda ya. Alhamdulillah. Berkat teknologi laser. Aduh. Senang bisa ketemu lagi ya. Ibu juga ya. Nanti kita ngobrol ya. Masih ingat nggak sama beliau berdua? Masih. Alhamdulillah masih. Iya. Mas Boy Abidin, Mbak Patricia Sufarli. Salam sehat ya. Sehat-sehat juga Bang Coki. Mari kita bermain kuis terlebih dahulu. Pak Hus masih ingat nggak? Sama Ibu Kus, sebelum mulai wawancara biasanya ada kuis dulu kan? Oh, Iya kan? Kita bermain di kuis yang pertama. Bapak dan Ibu, berikut adalah gejala stroke kecuali A. Hilang keseimbangan, B. Lemah anggota sebelah badan, C. Bicara pelo, atau D. Ruam pada kulit. Yang mana Pak Bu? D. Ruam pada kulit. Bukus? Sama. Sama-sama Bapak. Iya. D. Ruam pada kulit. Kita tanyakan kepada praktisi kesehatan mana jawaban yang benar. Ya, jadi betul sekali apa yang dijawab oleh Pak Husnaini tadi mengenai ruam pada kulit. Ya, jadi kalau pemirsa tahu, stroke ini adalah masalah gangguan pada pembuluh darah di otak. Bisa karena pecah pembuluh darah, bisa karena ada penyumbatan di sana. Sehingga akan terjadi kerusakan kematian jaringan otak. Dan ini akan menyebabkan kelumpuhan. Ya, jadi kelumpuhan pada sebagian anggota gerak tubuh kita. Jadi kalau tadi ada gangguan keseimbangan, iya. Ya, kemudian adanya bicara pelo, iya, karena wajah juga ini semua dikontrol oleh saraf di otak. Kemudian lemah anggota sebelah badan juga iya. Ya, tapi kalau ruam kulit ini tidak ada kaitannya. Jadi kalau dikatakan kecuali, ya itu memang kecualinya ruam pada kulit. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan masalah pembuluh darah di otak untuk ruam kulit. Berarti jawaban mereka berdua Betul. benar memilih D. Ruam pada kulit. Wah. Benar satu. Top, benar satu. Sekarang kita ke yang berikutnya. Yang berikut ini adalah benar atau salah. Penderita diabetes tidak boleh makan karbohidrat sama sekali. Benar atau salah? Pak Hus, Bu Kus? Salah. Bu? Salah. Salah. Karena? Alasannya? Karena body tetap membutuhkan karbohidrat. Tapi yang nggak berlebihan. Ya, jadi jawaban dari Pak Hus dan Bu Kus memang sudah tepat bahwa pernyataan mengenai penderita diabetes tidak boleh makan karbohidrat sama sekali merupakan pernyataan yang salah. Pertama, karbohidrat merupakan sumber energi dan tetap dibutuhkan oleh penderita diabetes. Tetapi harus dipilih-pilih jenis karbohidratnya, dan tadi Pak Hus sudah sampaikan tidak boleh terlalu banyak. Karbohidrat ini ada dua jenis secara yang besarnya ya. Ada karbohidrat simplex, yaitu karbohidrat namanya aja ada simplex, berarti sederhana, mudah terurai, mudah diserap di dalam saluran cerna kita, dan mudah sekali memicu lonjakan gula darah. Contohnya apa? Nasi putih dan roti putih. Itu harus dihindari ya pemirsa ya. Tetapi karena penderita diabetes tetap membutuhkan sumber energi berupa karbohidrat, pilihlah karbohidrat kompleks yang lebih sulit dicerna, lebih sulit terurai, dan juga tidak memicu lonjakan gula darah. Contohnya apa? Biji-bijian, gandum, legumes. Nah, itu merupakan, atau umbi-umbian. Nah, itu semua merupakan pilihan jenis karbohidrat yang baik untuk penderita diabetes. Sebab itu adalah pernyataan yang salah. Woi. Dua tepat, terima kasih Mas Boy. Kita titipkan kenang-kenangan kembali Pak Hus. Terima kasih. Mantap. Monggo Ibu. Kembali kami ingin mengulang sedikit mengenai cerita lama dari Pak Husaini dan Ibu Kusmiati.
Siapa mereka? Bagaimana awalnya mereka bisa datang ke Go Healthy? Kita lihat sama-sama. Husaini. Dulu ia pernah hadir di Go Healthy untuk menceritakan perjuangannya menghadapi stroke. Saya dulu kena gula darah. Iya, Iya. 540 tadi. 540. Jadi Bapak duluan yang kena stroke? Iya. Dinyatakan stroke ringan, saya nggak stroke. Tahun 2015. Jadi badannya lemes, loyo, seperti itu kan. Terus ngomongnya juga nggak normal. Setelah mengurus Bapak yang terkena stroke, gantian. Ibu Kusmiati yang kena stroke di tahun 2022. Bangun tidur, mulut nggak bisa ngomongnya cedal gitu. Terus jalannya nggak lurus, nggak normal, lemes. Terus bawa ke rumah sakit, ternyata stroke. Hasil pemeriksaannya Ibu masih ingat nggak apa saja itu? Gula darah waktu itu 400. Aduh, nggak kalah tinggi sama Bapak. Tensi 185, hampir 200. hampir 200. Husaini hadir kembali dengan kondisi kesehatan yang jauh lebih fit. Kabarnya diabetes Husaini sudah terkendali di angka normal. Hal ini ia rasakan, terutama setelah memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Lantas bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung kepada Husaini. Apa yang dirasakan manfaatnya oleh Bapak dan Ibu? Siapa duluan yang mau cerita? Saya bisa cerita Mangga, duluan. silakan Pak Hus. Alhamdulillah, selama menggunakan teknologi laser, perkembangan untuk sehat lebih banyak. Gula darah saya biasa 300, saat itu turun 200 dengan teknologi laser. Dan saya juga menjaga pola makan saya juga. Bagus, Pak. Pola makan saya jaga. Dan bahkan minggu-minggu terakhir ini saya cek gula cuma 158. Saya juga merasa kaget itu. Kok bisa segini? Alhamdulillah, saya puji syukur gitu ya. Alhamdulillah banget ya. Luar biasa ini Pak. Aduh, kok bisa seperti ini. Dan sampai ini juga kolesterol saya juga cuma 128. Biasanya Pak? Biasanya ya hampir mentok di atas di 200. Tapi ya alhamdulillah ya itu karena dengan saya menggunakan teknologi laser, kehidupan ini terasa lebih nyaman gitu ya. Bapak bahagia Pak? Bahagia banget. Saya bisa gendong-gendong cucu, bisa pantau cucu kemana-mana. Emang dulunya susah Pak untuk bermain bersama cucu? Ya susah sih enggak, tapi kan lemes. Kalau gula darah lagi tinggi lemes, gimana gendong cucu gitu kan. Sekarang Pak, kalau Sekarang main cucu lari sedikit. main bola kaki aja sama cucu saya udah kuat. Wah. Aduh. Alhamdulillah. Aduh Pak. Sekarang saya ke Ibu Kus sebentar. Ibu juga pakai laser. Pakai. Bareng sama Bapak. Iya. Tadi Bapak udah cerita sebagian yang baik yang beliau alami. Iya. Bagaimana dengan Ibu? Kalau saya sekarang kalau tidur nyenyak, makan mau. Tadinya saya tidurnya gelisah. Begitu pakai teknologi laser, sekarang lebih baik. Tidur jam berapa biasanya dan bangun jam berapa Bu? Kalau sekarang tidur jam 8, bangun jam 4. Wow. Lebih awal tidur, Iya. bangun pagi untuk Iya. ibadah ya Pak tentunya. Betul. Ya. Iya. Ibu juga masih main sama cucu kah? Main. Tadinya nggak bisa gendong, ngangkat dari bawah, ngangkat gitu. Karena Nggak lemah ya, sisi kanannya, betul iya, ya? lemah. Tapi sekarang udah bisa ngambil dari bawah di bangku, nyuapin segala. Sekarang bisa. Sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Oke, dulu tangan kanan susah angkat. Sekarang Susah angkat. Sekarang enggak. sekarang enggak. Enggak. Dulu kan pada saat waktu itu ketemu jalan masih agak nyeret-nyeret ya, Iya. saya ingat ya. Betul. Kalau sekarang gimana? Sekarang enggak. Sekarang udah lebih bagus. Enggak. Bolehkah Bapak Ibu berdiri sebentar berdua? Jalan ke arah saya normal saja. Nyamperin Bang Nyamperin. Coki. Oke, bagus ya. Ini Waduh. jalannya bahkan nggak Waduh. diseret sama pemirsa di rumah. Ya. Jalannya benar-benar nggak diseret, jalannya dalam keadaan yang baik, keseimbangannya juga baik. Pak, coba Pak ke saya Pak. Coba Pak. Ini Pak, ya Bapak fit, Bapak fit. Alhamdulillah fit. Ibu juga. Alhamdulillah fit. Betul. Apa adanya. Silahkan Ibu duduk kembali Baik, Pak. terima kasih. Silakan.
Waduh. Jadi apa yang dilihat yang dicontohkan oleh Pak Husnaini dan Bukus ini betul suatu yang sangat inspiratif ya. Jadi tidak menyerah ya meskipun beliau sempat terkena stroke, ibu juga tensi tinggi dan juga mengalami stroke, tapi kemudian take action ya, mengembalikan kesehatannya dengan bantuan teknologi laser. Jadi tentunya ini satu contoh. Jadi buat Anda pemirsa jangan menyerah, tetap semangat ya, supaya Anda bisa tetap sehat di berapapun usia Anda dengan bantuan teknologi laser. Iya betul sekali. Walaupun Pak Hus dan Bukus ini dalam arti sudah lansia, usianya sudah banyak, tapi tetap melek teknologi. Begitu datang ke sini kita berikan solusi tambahan berupa penggunaan teknologi laser, diikuti dengan baik dan sekarang kualitas kesehatannya meningkat. Kita lihat ya ceritanya Pak Hus 7 tahun setelah mengalami serangan stroke menggunakan teknologi laser. Kalau Ibu Kus 1 tahun setelah mengalami serangan stroke menggunakan teknologi laser. Yang satu masih baru, yang satu udah lama. Tapi sama-sama dapat merasakan manfaat berupa peningkatan kualitas kesehatan dengan menggunakan teknologi laser. Sama pemirsa di rumah juga yang baru terkena serangan stroke atau sudah lama, yuk kita sama-sama gunakan teknologi laser sekarang juga untuk mencegah stroke berulang dan membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik lagi. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Penggunaannya adalah di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Saatnya jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Kami tunggu telepon Anda pemirsa di nomor call center yang sudah mulai kami munculkan di layar dari tadi. Dan izinkan tim call center kami melayani Anda. Ingatkan diri Anda untuk tetap waspada bahwa produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, Pak Hus dan Bukus masih punya cerita. Sebentar lagi akan dibagikan kepada Anda. Tetaplah di sini. Didukung oleh pemirsa, kalau Anda berpikir bahwa tidak ada yang bisa Anda lakukan lagi untuk mengubah keadaan dari keterpurukan menjadi kegemilangan, menjadi kemenangan, lebih baik berhenti berpikir seperti itu. Karena tadi Pak Hus sudah menyampaikan kepada saya juga, disaksikan oleh praktisi kesehatan, bahwa selain daripada upaya menggunakan teknologi laser, Pak Hus ini berupaya untuk menjaga pola hidupnya. Pola makan berubah ya Pak ya. Padahal pemirsa, mohon maaf ini, saya buka sedikit. Di masa lalu beliau ini sembarangan. Semua yang bergula diminum. Dan bahkan ketika hobinya mengonsumsi kopi manis ya Pak ya. Kopi dalam kemasan. Itu Bapak baru nyadar ternyata gula di dalam kopi itu lebih banyak daripada kopinya. Betul. Iya. Betul ya Pak ya. Belum lagi makan makanan Pak ya. Iya. Apa aja Pak makanan favorit Bapak dulu nih Pak sebelum Bapak bertobat Pak? Makanan favorit sih nggak ada. Cuma saya lebih banyak tugas keluar kota. Sehingga di sana kita kan sebagai tamu. Nah disitulah dikasih hidangan yang bebas dan banyak ya. Bebas dan banyak. Dan saya harus makan gitu kan. Ya, jadi makan tuh nggak pakai ukuran gitu. Nggak pakai ukuran. Tapi Bapak mengubah pemikiran itu kan. Iya. Sekarang Bapak tahu bahwa Bapak punya tujuan dan cita-cita ingin panjang umur bersama anak dan cucu. Betul. Dan ibu tentunya. Iya. Karbohidratnya masih makan sekarang? Masih sedikit. Oh, menyiasatinya bagaimana? Nah itu saya makan pagi, tapi siang saya nggak makan karbohidrat lagi. Itu nasi uduk paling enak dingin atau panas nasinya? Paling enak kayak panas. Ya iyalah. Paling enak Pakai panas. semur jengkol yang panas. Oh, bener juga ya. Bapak mancing ke sana sih. Tapi tahukah Anda, pemirsa, nasi dingin lebih baik untuk dikonsumsi pasien diabetes. Bapak baru tahu?
baru tahu lebih baiknya. Sebenarnya taunya sih udah tahu ya, tapi dibilang lebih baik ini saya malah baru tahu. Oke, Jelasin, baru tahu. Mbak. Oke, jadi begini, nasi putih ini kan mengandung zat pati atau yang tadi saya sebut dengan karbohidrat simpleks yang sangat mudah dicerna, sangat mudah diurai, sangat mudah diserap sehingga memicu terjadinya lonjakan kadar gula darah. Nah, kita tuh sebenarnya bisa loh mengubah zat pati di dalam nasi putih tersebut menjadi zat pati yang lebih sulit terurai, lebih sulit dicerna sehingga mengurangi lonjakan kadar gula darah dengan cara mengubah zat pati tersebut menjadi zat pati resisten. Caranya gimana? Didinginkan. Jadi nasi putihnya udah kita masak nih, lalu kita dinginkan di dalam kulkas bawah. Kalau kulkas kan ada kulkas pintu atas, ada kulkas pintu bawah yang chiller. Nah, didinginin di sana selama 24 jam, setelah itu dikeluarkan dan dihangatkan kembali. Ingat, dihangatkan, bukan digoreng. Kenapa? Ketika digoreng, maka ada tambahan minyak, garam, penyedap rasa yang membuat jadi gak sehat lagi. Jadi dihangatin saja. Hal tersebut akan mengakibatkan nasi putih tersebut lebih sulit untuk dicerna dan dapat menghindari lonjakan kadar gula darah sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tips ini menjadi titipan khusus dari Mbak Preti untuk para ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan terbaik di meja makan bagi keluarganya. Ya. Iya. Bapak Ibu sekarang kesibukannya apa sih selain nge-MC? Saya dengar posisinya sekarang nge-MC ya. Saya tetap main nge-MC sampai MC saat ya. ini. Masih kayak Coki Ngomong cucu ya. Ngomong cucu. Ngomong cucu. MC. Jadi ya kangen cucu di mana kita kunjungin yang di sana. Nah, itu kan butuh sacet-sacet ya, Bu ya? Iya. Iya. Nah, kalau staminanya nggak oke, gimana caranya bisa jemput cucu? Nah, itulah berkat teknologi laser. Saya bisa menyehatkan badan, jadi bisa sacet-sacet gitu. Nah, itu yang dibutuhkan kan? Iya, itu yang dibutuhkan. gitu. Anak-anak ngomong apa? Mereka senang Bu dengan perkembangan yang Ibu alamin? Seneng. Iya. Jadi sekarang kalau anak-anakmu menitipkan cucu kepada Bapak Ibu, mereka bisa kerja? Siap, pastinya gitu. Gak ada beban ya? Nggak ada Nggak beban. ada beban. Nah, seharian full saya bermain sama cucu enak-enak aja. Bahkan istri saya kalau saya lagi acara mancing ya, pergi mancing, istri saya bisa diam di rumah cucu ya sambil main. Itu tanpa saya lagi kan. Nah itu Sendiri. istri saya bisa, mungkin cucunya lagi main di bawah karena umur masih baru bisa jalan. Ya itu kadang diangkat sambil nonton TV, dia taruh di pangkuan. Ya itu saya juga bisa ninggalin pergi mancing. Nah, tapi pemancingan di Depok kan Pak tetap? Ya di Depok. Nggak lebih banyak. jauh-jauh Pak ya? Jadi menarik ya, teknologi laser ini memang kita bicara masalah kualitas darah dan udara. Dengan bertambahnya usia, biasanya kualitas pembuluh darah ini juga akan menurun. Ya, jadi ini suatu kondisi yang memang secara natural, secara alami akan dialami oleh kita semua. Ya, masuk Mbak Preti, Bang Coki juga dan ada pemirsa yang mungkin saat ini masih muda. Tapi untuk menjaga itu ada upaya yang bisa kita lakukan. Ya, jadi pencegahannya adalah dengan penggunaan teknologi laser. Dan teknologi laser ini dia punya 3 sinar warna laser yang dia akan menjaga kualitas darah kita. Ini kalau kita lihat bagaimana kerja dari sinar laser tadi. Ya, ini kalau darah-darah yang mengalami pengentalan, penggumpalan, ada trombus kita sebutnya ya. Jadi ini darah tidak mengalir dengan lancar, dia akan menyumbat dan akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan juga pada jaringan yang dialiri oleh pembuluh darah tersebut. Nah, teknologi laser dengan 3 sinar warnanya, dia akan menguraikan trombus tadi, penggumpalan tadi ya, agar dia bisa mengalir dengan lancar di sirkulasi darah kita dan mencegah untuk terjadi penggumpalan kembali. Dan ini terjadi pada seluruh area pembuluh darah yang ada dari kepala sampai kaki. Artinya semua sirkulasi, karena di situ ada otak, di situ ada jantung, di situ ada ginjal, di situ ada organ-organ vital lainnya yang memerlukan sirkulasi darah yang baik. Ya, jadi dengan teknologi laser maka harapannya sirkulasi darah yang baik ini juga menentukan kualitas hidup kita. Iya, contoh menua dengan sehat, bahagia dan produktif ada di depan kita nih pemirsa di rumah. Ada Pahus dan Bukus yang memang sudah mengalami demikian. Ya, dulunya kompakan kena serangan stroke. Sekarang kompakan
lupakan pakai teknologi laser, Yes. sama-sama menua dengan sehat, Yes. bahagia dan produktif. Jangankan anak-anaknya, saya di sini Ya. aja ikut seneng melihat Betul. perubahan Ya, kualitas betul. kesehatan dialami oleh Pak Hus dan Ibu Kus. Teknologi laser yang mereka gunakan ini digunakan pada area pergelangan tangan ya. Di sini ada 2 pembuluh darah dan juga ada titik-titik akupuntur yang akan distimulus dengan baik sehingga meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Manfaatnya apa? Tekanan darahnya menjadi lebih terkendali, membantu membakar gula darah dan lemak darah atau kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah sehingga kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Makanya Pak Hus dan Ibu Kus setelah menggunakan teknologi laser, kadar gula darahnya menjadi lebih stabil. Kolesterolnya pun turun, lebih terkendali. Kita sama-sama lihat nih pemirsa di rumah, Ini dia. ada ekstensinya bisa digunakan di dalam rongga hidung. Manfaatnya apa? Untuk Anda yang sudah mengalami serangan stroke, ini membantu mempercepat proses pemulihan karena kualitas darah dan pembuluh darah di area otak kita tingkatkan kembali, kita perbaiki kembali. Itu satu. Lalu bisa membantu mencegah terjadinya stroke berulang karena dapat membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah dan membantu mencegah penempelan sel-sel keping darah terutama di pembuluh darah di otak. Lalu bisa juga Anda manfaatkan sebagai bentuk pencegahan, mencegah kepikunan, demensia, Nah, itu. Alzheimer, atau untuk Anda yang mengalami kesulitan tidur, migrain, vertigo juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi laser secara intranasal. Jadi dari sisi kualitas darah dan pembuluh darah seluruh tubuh kita perbaiki, di area kepala kita perbaiki juga terutama di area otak. Nah, untuk pemirsa di rumah yang masih muda-muda akan lebih baik lagi mencegah daripada mengobati. Jadi kita cegah stroke dari sekarang juga dengan menerapkan gaya hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Pemirsa, saya ingin mengajak Anda juga untuk mendengar apa yang mau disampaikan oleh pemirsa kami, masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Kita dengar bagaimana kualitas kesehatannya meningkat. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Ibu Kusmiati aja pakai, umurnya 62 sekarang, Iya. Bu ya. Dan Ibu sudah merasakan manfaatnya. Iya. Saya minta Ibu ngajak, Bu. Ngajak teman-teman Ibu, keluarga Ibu yang belum pakai laser. Apa yang mau Ibu sampaikan kepada mereka? Silakan Ibu. Ibu-ibu semua harus sehat. Soalnya orang sehat itu mahal, makanya pakai teknologi laser. Itu bagus sekali buat kita biar sehat. Berkat teknologi laser, manfaatnya Bagus. besar sekali. Ya. Mantap, mantap, mantap. Ya. Sekarang giliran Anda untuk take action untuk menggunakan teknologi laser secepatnya. Karena produk dokter laser merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Harapannya adalah dengan penggunaan secara rutin dokter laser, maka masalah-masalah tersebut akan dapat teratasi dan Anda akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Dan pemirsa, saya ingatkan, ketika sudah pegang dokter laser, pakai di pergelangan tangan, tapi manfaatkan juga aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada area rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda. Cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Dan bagi pemirsa yang masih muda-muda, sehat dan bugar seperti saya, ayo gunakan teknologi laser ini sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Jangan lupakan kesempatan untuk berkonsultasi juga dengan dokter kami ketika Anda sudah memiliki alatnya. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda sambil memohon kritik, saran, dan masukan Anda untuk program kami dikirim ke alamat ini. Coki Sitohang atas nama rekan-rekan yang bertugas. Sampai ketemu. Salam sehat.
Kami pamit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.